Selamat sore Bu Hikmah, juga Bu Sore. Yuni. Selamat sore. Sore Bu Putri. Iya, hari ini kita mau latihan coaching sama-sama ya. Iya. Saya sebagai pengamat, nanti Bu Hikmah jadi coach, Iya. Bu Yuni jadi coachee ya. Hmm. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bu Hikmah. Iya. Nanti Bu Hikmah kan jadi coach nih. Iya, betul. Kira-kira kompetensi apa nih yang nanti mau Bu Hikmah kembangkan ketika menjadi coach? Pastinya ya kehadiran penuh, Iya. terus sebagai pendengar yang baik, Mm-mm. terus juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Nah, dari nanti coaching ini ibu-ibu berdua pasti menggunakan alur cerita ya. Iya. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jangan lupa jangan ada kata-kata apakah, lalu mengapa ya. Oke, kita mulai coaching kita. Saya sebagai pengamat, nanti saya akan mengamati dan melihat observasi sedikit ya bagaimana kelanjutannya. Oke. Silakan. Terima kasih. Selamat sore Ibu Hikmah. Bu Yumi, Iya, gimana selamat kabarnya? sore. Alhamdulillah Ibu, baik. kita udah lama nggak ketemu ya. Iya, nih kemana aja nih Bu Yumi nih? Iya. Gimana kabarnya Bu Yumi? Ya, kabarnya sih luar biasa pastinya. Alhamdulillah. Iya. Aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Bu Hikmah, boleh Oh, nggak? boleh banget. Apa sih yang dapat Bu Yumi? Iya, wow. Iya, iya nih Bu Hikmah, aku mau ngobrol. Apa nih yang mau diobrolin nih? Gini, aku saat-saat ini ya aku merasa galau banget, gitu. galau. Tapi nih lelah. sebelum tahu nih Bu Yumi ini dari obrolan kita nih pengennya ntar dapat apa nih? Ya aku sih mau dapat sesuatu yang mengubah kegalauan aku gitu ya. Oke, silakan Bu. Iya. Jadi ceritanya nih, aku bukan cerita ya sebenarnya. Oke. Jadi aku ini kan habis pindah sekolah nih, Iya. ya dari sekolah swasta ke negeri. Mm-mm. Nah memang kalau untuk porsi pekerjaan sih itu sama ya, Iya. cuma memang di negeri itu banyak tugas-tugas tambahan yang mungkin itu yang menjadi penyesuaian aku gitu kan Iya. di negeri. Dan juga tidak hanya itu saja sih sebenarnya, aku kan ikut CGP nih, banyak nih tugas-tugas yang harus aku selesaikan. Belum lagi tugas di rumah ya, kita sebagai seorang ibu, dan juga belum lagi tugas di tempat di gereja gitu kan. Aduh, itu yang membuat aku itu kayaknya kok kerjaannya banyak banget ya, istilahnya gimana gitu. Jadi aku kadang nggak happy gitu loh. Oh iya. Wah, kalau dengar cerita Bu Yumi itu benar-benar padat ya keseharian Bu Yumi itu ya. Terus yang saya mau tahu nih, kalau Bu Yumi pengen happy yang kayak gimana yang diinginkan oleh Bu Yumi itu? Ya aku sih mau menyelesaikan happy aku ya. Ya aku mau menyelesaikan tugas-tugas aku itu supaya bisa diselesaikan. Terus aku jadi happy, istilahnya aku nggak kepikiran, istilahnya aku nggak stres. Itu sih. Iya. Nah terus mungkin yang aku lakukan ya aku harus mengatur waktu. Mungkin karena waktu aku istilahnya dari yang ini karena waktu kali ya, aku belum bisa mengatur waktu. Jadi Bu Yumi ini udah mulai menyadari ya ketidakhappian kemarin itu karena belum tepat mengatur waktunya ya. Betul. Oke, tapi sekarang sudah ada titik terang nih. Yang saya mau tahu nih, untuk menuju ke hal tersebut ya, kemampuan Bu Yumi dalam mengatur waktu itu ada di internal berapa sih? Antara 0 sampai 10 kira-kira gimana? Kalau untuk saat ini nih yang aku rasakan itu aku baru di interval 5. Oh, gitu. Karena aku merasa aku belum bisa mengatur waktu aku dengan baik. Aku belum bisa mengerjakan tugas dengan semaksimal mungkin. Dan aku nih Bu Hikmah, aku berharap sih aku bisa mencapai interval 7. Wow. 7 lah ya. Bagus. Jadi ada target ya. Aku sih berharap begitu gitu kan. Aku harus mengubah pola pikir aku untuk bisa menyelesaikan tugas. Oke, bagus sekali Bu Yumi. Terus nih, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Bu Yumi ya supaya target angka 7 itu tercapai? Mungkin kalau aku lihat di situ mungkin dari bagaimana aku bisa mengatur waktu semaksimal mungkin. Bagus, benar. Karena kan kalau kita tidak bisa mengatur waktu, memang
semuanya itu pasti tidak akan bisa Betul, diselesaikan. betul Terus sekali. yang paling penting yang aku ini nih, kalau aku pikir-pikir, mungkin aku harus bisa mendahulukan pekerjaan yang lebih penting atau Iya utama. betul, jadi memprioritaskan ya. Betul. Wah, bagus sekali. Iya, kadang gini loh Bu Hikmah, aku tipe Mm-mm. yang istilahnya aku mau semuanya dikerjakan. Oh iya. Tapi ya ada tapinya nih. Iya. Yang dikerjakan itu tidak tuntas semua. Gitu. Jadi itu yang bikin Wah. menumpuk Bener. seperti Nah, itu. berarti ini butuh fokus ya. Ya betul, Nah, fokus. Jadi gimana nih supaya Bu Yumi bisa fokus tuh? Menurut Bu Yumi, apa yang harus Bu Yumi lakukan? Ya mungkin kalau misalnya aku kan banyak kegiatan yang harus aku kerjakan nih. Paling mungkin membuat catatan kecil. Bagus gimana ya? sekali itu, betul, Heeh. betul. Karena aku berpikir kalau kan banyak hal yang atau kegiatan itu yang nggak bisa kita istilahnya kita butuh sesuatu seperti catatan-catatan kecil itu Iya. untuk menjadi alarm ya, Iya, menjadi pengingat, kita. betul. Dan yang penting lagi mungkin aku harus mempunyai target. Jadi Iya. percuma dong kita membuat catatan-catatan kecil tapi kita nggak ada target untuk menyelesaikannya. Begitu Betul. ya. Wah, senang sekali saya mendengarnya nih. Terus Iya. siapa nih kira-kira yang bisa memberikan semangat Bu Yumi gitu, mengingatkan untuk mencapai target tersebut nih? Yang bisa support siapa nih kira-kira? Yang pertama pasti diri aku, ya kan, Iya. karena kita yang tahu diri kita. Iya, betul. Terus yang kedua mungkin dari keluarga, karena mereka Mm-mm. kan orang terdekat kita yang setiap hari itu bertemu dengan kita dan Iya. kita tahu mereka. Dan memang luar biasa kalau mereka memberikan, ayo mama semangat, walaupun Iya. pekerjaannya itu melelahkan gitu ya, tapi Betul. ayo mama semangat, kayaknya gimana gitu. Betul. Nah, Wah. terus mungkin kita juga membutuhkan semangat dari teman-teman kerja kali ya yang Oh ada iya, di sekolah, betul. dan juga kepala sekolah yang membimbing kita di sekolah. Iya, tentu saja, betul. Mungkin ya teman-teman lingkungan juga. Wah, seperti itu. Lihat semangatnya Bu Yumi nih. Kapan nih mau dimulai nih waktunya nih? Aku sih maunya secepatnya ya, karena aku nggak mau galau-galau lagi nih. Biar istilahnya aku mengerjakan sesuatunya dengan happy. Seperti itu. Oke. Wah, Bu Yumi nih sebenarnya sudah bisa ini nih menyadari apa yang mesti Bu Yumi lakukan ya. Dari pembicaraan ini nih, apa nih yang udah Bu Yumi dapatkan nih barusan? Banyak hal yang aku dapatkan, jadi aku terbuka nih, aku harus bagaimana. Yang pertama itu aku harus belajar untuk mengatur waktu aku semaksimal mungkin. Betul. Terus yang kedua aku harus mendahulukan pekerjaan yang lebih penting dan utama, menjadi prioritas ya. Terus yang ketiga mungkin aku harus membuat catatan-catatan kecil yang membantu aku untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Dan yang keempat aku harus membuat target. Kalau begitu kayaknya. Betul sekali. Terus nih tindak lanjutnya kan bagaimana nih setelah kita diskusi sekarang nih sudah menemukan ide, tindak lanjutnya apa nih kira-kira nih? Tindak lanjutnya ya aku akan mencoba hal tersebut. Aku akan ketemu ibu lagi. Boleh, kapan mau ketemu lagi nih? Siap. Iya, nanti mungkin minggu depan kali ya. Boleh Minggu sekali. depan nanti aku ketemu ibu untuk aku aku menyampaikan apa yang sudah aku kerjakan. Bagus. Ya. Semangat ya Bu Yumi. Iya. Terima kasih Bu Hikmah sudah memberikan aku istilahnya membuat aku jadi mengubah pola pikir aku. Makasih semua, makasih. Sama-sama Bu Yumi, semangat ya. Oke, Bu Hikmah, Bu Yumi udah selesai ya coachingnya hari ini ya. Tadi gimana Bu Hikmah perasaan setelah melakukan coaching Bu Hikmah? Perasaan senang ya dengan membantu dengan pertanyaan-pertanyaan, membantu mengarahkan coaching, menemukan solusinya sendiri dan memunculkan ide-ide baru. Iya, tadi juga sehatnya begitu ya. Kalau Bu Yumi sendiri gimana nih perasaannya? Aku sih berasa lebih lega ya dari awalnya kan memang aku galau gitu kan untuk menyelesaikan tugas-tugas aku. Tapi setelah tadi pemikiran aku terbuka, aku boleh mencoba untuk mempunyai pola pikir yang berbeda. Itu banyak hal yang aku terima gitu dan membuat aku lega, intinya lega dan happy. Seperti itu. Tadi juga dari pengamatan saya lihat ya, tadi Bu Hikmah bilang di kompetensi awal melakukan adegan penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan pertanyaan berbobot itu sudah Bu Hikmah lakukan. Juga sudah melakukan menggunakan alur cerita ya, tadi ada tujuannya, ada notifikasinya, ada rencana aksinya, lalu juga ada tanggung jawabnya tadi mau bagaimana tampilnya.
Dan dari Bu Yumi juga tadi kan harapannya bahwa ingin menemukan ya solusi yang tepat, dan ternyata juga sudah dilakukan ya, sudah menemukan. Bu Hikmah juga tadi harapannya seperti itu. Terpenuhi lah harapan Terpenuhi ya semua harapannya. Terima kasih untuk coaching kali ini. Iya. Selamat sore, semangat untuk kita semua. Sore Bu Putri. Sore juga.